Hello everyone, let me introduce myself. My name is Muhammad Riko Fauzi Uzma. I'm from Management 23T. I will talk about the management retail, the important location in retail business. So, before that, I will explain what is retail. Retail is an important part of the distribution chain that provide goods and services directly to end customer. Either through physical store or online platforms, its main function are to meet the needs of the community distribution goods, store inventory, provide additional services, and increase product value. Bisnis retail ini juga sangat bergantung pada lokasi yang tepat untuk memastikan aksesibilitas, visibilitas, dan daya tarik bagi target pasar sehingga memaksimalkan potensi penjualan dan pertumbuhan bisnis. Business location selection. Choosing a location for a retail business is combination of careful analysis and intuition based on experience. The right location decision is crucial because it can affect a company operating cost, revenue, and long-term success. Jadi, lokasi ini bukan hanya soal akses, tetapi juga tentang membangun citra atau image dan persepsi di benak konsumen. Alamat sebuah bisnis dapat mengkomunikasikan kualitas, eksklusivitas, dan target pasarnya. Contohnya, seperti toko barang mewah, hampir selalu berada di mall-mall besar. Hal ini dapat meningkatkan dan memperkuat citra eksklusivitas mereka. Location as an element of the marketing mix. In classical marketing theory, 4P, product, price, promotion, place, location is represented by place. This concept is not merely about where the physical building is located, but encompasses the entire distribution strategy to make product or services easily accessible to consumer. Tak hanya itu, konsep tempat dalam bauran pemasaran mencakup beberapa elemen kunci yang saling terkait. Pertama, saluran distribusi harus ditentukan untuk memastikan produk sampai ke tangan konsumen, baik melalui retailer, distributor, online, maupun secara langsung. Kedua, keputusan lokasi fisik untuk toko, kantor, atau pabrik merupakan hal yang strategis untuk mendekatkan bisnis kepada pasar sasarannya. Seluruh proses ini didukung oleh logistik meliputi manajemen inventaris, transportasi, dan pergudangan untuk menjamin ketersediaan produk. Yang pada akhirnya semua upaya ini bertujuan untuk menciptakan aksesibilitas yang tinggi, yaitu kemudahan bagi pelanggan. Strategic decision in location selection. Retail location selection involves three main categories of decision. 1. Region. A broader geographic scale such as a country, state, or specific city. 2. Trade area. A geographic area close to the majority of a store customer and sales, which may be part of a city or extend beyond city limits. 3. Specific location. The exact spot with the selected trade area. Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, pemilihan lokasi retail melibatkan 3 tingkat keputusan berjenjang. Yang pertama, pemilihan wilayah, di mana perusahaan menilai daya tarik pasar suatu daerah geografis yang luas seperti provinsi atau kawasan metropolitan. Kedua, setelah wilayah ditetapkan, dilakukan pemilihan area atau lokalitas untuk mengidentifikasi daerah perdagangan yang spesifik. Di dalam wilayah tersebut, dengan mempertimbangkan karakteristik demografi dan kompetisi lokal. Terakhir dan yang paling krusial adalah pemilihan lokasi spesifik, yakni menentukan titik pasti untuk toko dan dengan kriteria yang visibilitasnya tinggi, aksesibilitasnya mudah, dan kompatibilitas dengan lingkungan sekitarnya. Factor affecting location selection. 1. Community environment. The community willingness to accept the positive and negative impact of establishing a store. 2. Natural resources. The availability and cost of raw material and auxiliary material. 3. Availability of labor. Human resource.
the number and qualification of available worker. Penentuan lokasi ini untuk suatu usaha merupakan keputusan yang strategis yang dipengaruhi oleh sejumlah faktor umum yang saling berkaitan. Lingkungan masyarakat menjadi fondasi utama karena kesediaan dan penerimaan masyarakat setempat terhadap kehadiran retail ini sangat krusial untuk kelancaran operasionalnya. Karena masyarakat akan menilai retail ini akan berdampak positif atau negatif. Ketersediaan sumber daya alam juga akan membantu, serta tenaga kerja yang memadai baik dalam jumlah maupun kualifikasi menjadi penentu efisiensi dan keberlanjutan. Next, for product market, proximity to market to reduce distribution costs. 5. Transportation facilities, availability of good transportation facilities. 6. Communication facilities, availability of adequate communication facilities. 7. Power generation, stable and reliable energy supply. 8. Land, availability and price of land. Selain itu, kedekatan dengan pasar produk sangat penting untuk memangkas biaya distribusi dan meningkatkan kecepatan layanan. Kelancaran distribusi dan operasi ini juga sangat bergantung pada sarana transportasi yang memadai, baik darat, laut, maupun udara, serta didukung oleh sarana komunikasi yang memadai untuk koordinasi yang efektif. Faktor pendukung lainnya meliputi ketersediaan pembangkit tenaga atau pasokan energi yang stabil, serta lahan yang mencukupi dengan harga yang kompetitif untuk mendirikan fasilitas. Dengan mempertimbangkan seluruh faktor ini, sebuah bisnis dapat memilih lokasi yang optimal untuk mendukung profitabilitas dan pertumbuhan dalam jangka panjang. Additional factor affecting location selection. In addition to the factor described above, there are other additional factors that also play a role in determining a company location, such as the preference of the company owner, the availability of land for expansion, the possibility of leasing building. Semua faktor ini bersifat unik untuk setiap perusahaan dan dapat mempengaruhi keberhasilan operasional serta pertumbuhan jangka panjang perusahaan. Oleh karena itu, penilaian holistik dan pemahaman mendalam terhadap dinamika setempat sangat penting dalam membuat keputusan strategis mengenai lokasi perusahaan. Things to consider in selecting a location. 1. Accessibility. Easy of access via public transportation or roads. 2. Visibility. A location that is easily visible from a normal viewing distance. Good visibility increases attractiveness and convenience for customer. 3. Parking. Availability of spacious, convenience, and secure parking for vehicle. Adequate parking facilities provide convenience to consumer. Pemilihan lokasi usaha yang strategis memerlukan pertimbangan mendalam terhadap beberapa faktor kunci. Aksesibilitas menjadi fondasi utama yang mencakup kemudahan lokasi dijangkau melalui sarana transportasi umum atau jalan, di mana peningkatannya dapat dilakukan melalui perbaikan infrastruktur transportasi. Faktor visibilitas juga sangat penting, yaitu memastikan lokasi mudah terlihat dari jarak pandang normal untuk meningkatkan daya tarik dan kemudahan bagi pelanggan. Selain itu, ketersediaan tempat parkir yang luas, nyaman, dan aman merupakan bentuk kenyamanan langsung yang diberikan kepada konsumen. 4. Environment. The surrounding area that support the product or services offered. 5. Competition. Determine whether the location has competition from similar business. Analysis of competitor location is important in business placement strategies. 6. Government regulation. Pay attention to applicable government regulation, compliance with business licensing, and environmental regulation. Sebuah lokasi juga perlu memiliki pertimbangan yang dimana lingkungan sekitar harus mendukung produk atau jasa yang ditawarkan, karena dapat menjadi peluang atau ancaman bagi bisnis.
Analisis persaingan di sekitar lokasi diperlukan untuk menyusun strategi yang tepat, serta kepatuhan terhadap peraturan pemerintah mengenai perizinan dan lingkungan menjadi faktor penentu kelancaran operasional usaha. Location Selection Method. 1. Factor Rating Method. This method considers both qualitative and quantitative factors. The total score is used to determine the most advantageous location. 2. Location break-even analysis. This method uses cost-value analysis to compare location alternative. This method can determine the location with the lowest cost. 3. Center of gravity method. This method minimizes distribution costs by considering market location, volume of goods distribution, and shipping costs. 4. Heuristic method. This method is usually more effective for services company and public services, such as hospital, fire departments, and supermarket. It relies on experience and practical knowledge. Nah, untuk memilih lokasi bisnis yang optimal, ada beberapa pendekatan analitis yang dapat digunakan, yaitu metode beban skor yang membandingkan calon lokasi dengan memberi nilai pada berbagai kriteria, dari biaya hingga kualitas tenaga kerja, lalu menjumlahkannya untuk menemukan pilihan yang terbaik. Sementara analisis titik impas memetakan biaya tetap dan variabel setiap lokasi ke dalam grafik, sehingga dapat dilihat lokasi mana yang paling hemat berdasarkan perkiraan volume penjualan. Di sisi lain, metode pusat gravitasi menghitung koordinat geografis ideal untuk gedung atau pusat distribusi guna meminimalkan total biaya pengiriman ke berbagai pasar. Terakhir, pendekatan heuristik mengandalkan pedoman praktis dan pengalaman sering digunakan untuk layanan seperti rumah sakit atau gerai retail, di mana kecepatan dan kecukupan solusi lebih diutamakan daripada perhitungan yang rumit. Steps in determining location. 1. Formulate location selection objective. Set objective for location selection such as accessibility, operating cost, and market relation. 2. Formulate constraint. Establish limitations that affect location selection such as budget and legal requirement. 3. Formulate decision norms. Establish standard or criteria that the location must meet. 4. Link decision norm to location selection objective. Relate decision norm to location selection objective. 5. Develop decision-making model. Build a framework to assist in decision-making. 6. Determine the best location. Use the information gathered and decision-making models to determine the best location. Proses penentuan lokasi yang strategis diawali dengan merumuskan sasaran yang ingin dicapai, seperti memaksimalkan jangkauan pasar atau meminimalkan biaya operasional. Sasaran ini kemudian dijabarkan dengan merumuskan batas-batas atau kendala, seperti anggaran, ketersediaan lahan, dan peraturan zonasi yang berlaku. Selanjutnya, norma-norma keputusan. Norma-norma keputusan ini ditetapkan sebagai kriteria objektif seperti biaya terendah atau profit tertinggi yang akan menjadi dasar penilaian. Langkah kunci berikutnya adalah menghubungkan norma-norma ini dengan sasaran awal untuk memastikan semua kriteria selaras dengan tujuan bisnis. Dari kerangka ini, model pengambilan keputusan yang spesifik seperti analisis titik impas atau metode peringkat dibentuk untuk menganalisis setiap alternatif lokasi secara sistematis. Pada akhir proses, penerapan model ini akan menentukan lokasi terbaik yang paling optimal dalam memenuhi seluruh sasaran lokasi yang sudah ditetapkan. Retail Location Strategy. A retail location strategy is a plan for selecting and managing business location in order to achieve competitive advantage. This strategy is critical because the right location can be a source of sustainability profits that are difficult for competitors to replicate. There are 4 approaches
based on several main categories, namely location characteristic, distribution patterns, target market, expansion approach. Lokasi ini memungkinkan toko untuk menjangkau berbagai segmen pasar, mulai dari pekerja kantoran hingga keluarga yang berbelanja. Department store seringkali menjadi jangkar yang paling menarik untuk dikunjungi hingga meningkatkan visibilitas dan potensi penjualan. Based on location characteristic. 1. Freestanding location. A standalone store, usually for specific purpose such as furniture or decoration, with a large parking area for easy customer access. Ini contohnya IKEA yang memiliki lokasi terisolir dengan parkir luas dan di luar pusat perbelanjaan. Keuntungan lokasi ini adalah kebebasan pengaturan dan kemudahan akses, namun kurang mengandalkan trafik dari toko sekitar. 2. Part of shopping center. Store located with shopping center take advantage of existing mall foot traffic to increase potential buyer. Ini contohnya gerai H&M di mall. Keuntungan lokasi ini adalah trafik pengunjung yang besar, tetapi terdapat persaingan yang tinggi dan biaya sewa biasanya tinggi. 3. Main street location. Located in the city center or traditional commercial area with high foot traffic suitable for independent boutiques or small store. Dengan keunggulan visibility yang tinggi, lokasi ini memberikan akses langsung ke pelanggan lokal dan pejalan kaki di area tersebut. Based on distribution pattern. 1. Clustering strategy. Grouping several similar or different outlets in one area to attract consumer. Ini contohnya kawasan dealer mobil yang mengumpulkan dealer berbagai merek agar pelanggan bisa membandingkan dalam satu lokasi. 2. Scattering strategy. Outlets are spread far apart to avoid direct competition with other stores of the same brand and to reach different geographical market segment. Nah, untuk yang ini, peritel berusaha untuk tidak bersaing di pasar yang ramai. Mereka memilih untuk diversifikasi agar tidak memiliki pesaing. Based on target market. 1. Community-based location. Located in residential area to meet the daily needs of the surrounding community, such as Alfamart in residential area which provide easy access to basic necessities. 2. Destination-based location. Special destination that consumers specifically seek out, such as premium shopping center that offer a variety of exclusive brands and unique shopping experience. Ini contohnya Plaza Indonesia dan Grand Indonesia yang menawarkan berbagai merek eksklusif, desainer internasional, dan pengalaman belanja yang mewah. Konsumen sengaja datang ke lokasi ini untuk mencari produk-produk yang premium yang tidak tersedia di tempat lain, serta menikmati suasana belanja yang mewah dan pelayanan yang berkualitas tinggi. Based on expansion approach. 1. Concentrated expansion. Focusing store in a specific geographical area first, building market strength in that area before expanding to other area. 2. Leapfrog expansion, opening stores simultaneously in different areas without filling the entire area in between to reach a wider market faster. Strategi lokasi retail ini sangat penting untuk mengoptimalkan akses pelanggan, menyesuaikan dengan karakteristik pasar, dan memaksimalkan potensi penjualan. Case study, IKEA location strategy. Creating destination from the outskirts of the city. IKEA success in its location strategy lies in its revolutionary approach to creating shopping destination from location on the outskirts of the city. Unlike most retailers who compete for space in the city center, IKEA has built its empire in areas that are traditionally considered less strategic, but with a vision
that is far ahead of its time. IKEA positioned itself as a high-end shopping center deliberately established on the outskirts of metropolitan areas such as Jakarta, Bandung, and Surabaya. These locations are carefully chosen close to highway but far enough from crowded center with the belief that the furniture products they offer are attractive enough to make consumers willing to travel tens kilometers. IKEA ini membuktikan bahwa dalam era modern, lokasi terbaik bukanlah yang paling dekat dengan konsumen, melainkan yang mampu menciptakan pengalaman berbelanja yang membuat konsumen merasa perjalanan jauh mereka itu worth it atau sesuai dengan apa yang akan mereka lihat pada saat berada di sana. So, the conclusion is retail location strategy is essential. The art of creating the right encounter between product, consumer, and space. The success of a retailer is not only measured by what it sells, but primarily by where it is located. The right location can be a competitive strength that is difficult to replicate, as well as the foundation for long-term relationship with customer. Jadi, kesimpulannya, kehadiran fisik yang strategis harus dipadukan dengan visibilitas digital yang kuat, menciptakan ekosistem yang memungkinkan konsumen untuk terhubung dengan merek kapan saja dan di mana saja, yang pada akhirnya lokasi retail yang unggul bukan sekadar tentang koordinat, melainkan tentang menciptakan ruang yang hidup dan bermakna. Tempat di mana merek dan konsumen dapat bertemu dan membangun cerita bersama. Sekian dari saya, terima kasih.